oh nyari-nyari template kayaknya simple nih, kayaknya gampang nih bikin content plan itu kan, tapi pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya dalam membuat content plan. Hai Loved Squad, welcome back to Alfred Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Loved Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Dani Ulfa, dan pastinya hari ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama... Hai, aku Randy. Ya, halo Mas Randy. Halo. Ya, dan hari ini kita akan membahas nih tentang pembuatan content plan, dan seberapa penting sih content plan itu sebenarnya. Oke, ini Mas, kalau misalnya kita ngomongin tentang content plan nih, kayaknya udah kayak gak asing nih ya buat kita sebagai pekerja di industri kreatif kan ya. Dan kalau dilihat-lihat tuh sekarang kayak banyak dunia content creating tuh kayak semakin berkembang gitu nggak sih? Menurut Mas Randy tuh sekarang kayak gimana sih? Iya, kayaknya udah makin populer gitu kali ya khususnya buat anak-anak muda gitu kan kayak mereka suka mengonsumsi konten di sosial media terus merasa kayak wah ini kayaknya asik nih kita jadi konten kreator gitu kan. Tapi kalau ngomongin tentang konten kreator nih atau di dunia konten kreatif ini, siapa sih kayak idolanya Mas Randy nih? Idola ya. Atau enggak, atau ada akun kreator yang favorit banget lah yang suka di pasti kan kita nge-follow juga kan buat ide-ide atau apa gitu. Kalau aku sih di Instagram itu suka sama kontennya Tahi Lalat sih. Tahu kan ya pasti Tahi Lalat ya. Itu soalnya dia pasti bikin kontennya tuh rutin gitu loh, sering banget kan, terus komik-komiknya juga lucu, menarik gitu, terus kayak receh. Iya. Tapi tergantung orang juga ya. Terus juga maksudnya kayak idenya tuh nggak habis-habis gitu loh, kayak ada terus gitu kan. Dan pasti kayak menarik juga di kita ngikutinnya gitu loh. Iya sih. Dan terus kalau kamu? Kalau aku ada sih kreator yang karena aku suka ngelihat biasanya tuh konten-konten estetik gitu kan, dan biasanya tuh mungkin kebanyakan yang aku follow tuh si kreator cewek-cewek yang estetik gitu kan, tapi ternyata nih ada kreator cowok yang dia tuh selalu bikin kontennya tuh tentang tentang self improvement gitu. Kadang dia juga suka bikin video-video short video, itu juga kayaknya juga hampir tiap hari ya dia. Foundernya Sosial Kreatif, Kak Fardiandi, itu salah satu favorit aku juga sih. Itu juga bisa dijadikan selain buat kita sendiri, buat self improvement audiensnya, kita juga sebagai pekerja di industri kreatif juga cari ide-ide lewat situ juga bisa. Iya, bisa. Nah, kalau misalnya tadi dari Tahi Lalat nih, favoritnya Mas Randy dan juga aku Sosial Kreatif dan Kak Fardiandi itu kan kita ngelihat konten mereka tuh hampir tiap hari ngonten kan dan pastinya juga balik lagi ke topik yang mau kita bahas kali ini gitu kan, tentang content plan sama content creator itu kayaknya udah nggak asing lagi lah ya. Udah saling terintegrasi. Kayak gitulah intinya. Saling melengkapi lah ya. Kebetulan nih Mas, kita kan kerja di dunia kreatif nih, tapi kalau misalnya kita ngelihat lagi nih hari-hari gini tuh banyak nggak sih dari segala kalangan nih ya, nggak cuma milenial sama Gen Z doang, itu tuh kayak mulai punya passion untuk jadi kreator ya, konten kreator gitu ya. Itu juga banyak yang punya interest untuk kerja di bidang media sama industri kreatif gitu kan. Yes. Dan pastinya juga kalau kita ada di ruang lingkup itu tuh kayak nggak asing lagi sama yang namanya content plan ya kan. Oh iya, benar. Kayak kan pasti awal untuk membuat content plan tuh butuh menentukan goal sama target kita kan ya. Terus juga bisa menentukan niche-nya. Terus juga membuat mempersiapkan tools-toolsnya lah ya, pastinya dari platform yang mau digunakan, akun-akunnya apa aja gitu kan. Dan sebenarnya nih Mas, kalau menurut Mas Randy ya, seberapa penting sih content plan itu kayak
kenapa kita harus membuat content plan? Sebenarnya sih cukup penting ya, karena kalau kita punya content plan kan pasti itu tujuannya buat ngebantu kita bikin kontennya kan, Iya, benar. supaya lebih teratur, supaya lebih apa ya, kita tuh nggak bingung gitu loh, intinya nanti mau bikin kontennya kayak gimana gitu. Terus pastinya juga bisa menghemat waktu juga kan, kalau betul. kita udah tahu gitu loh kontennya mau bikin apa, nah kita udah jelas. Jadi kalau bikin itu nggak apa ya, nggak mikir-mikir dulu, nggak apa dulu, jadi kita udah tahu gitu loh yang mana arahnya kemana. Gitu Terus pastinya juga biar kita nggak kehabisan ide. Nah kan kalau kita jadi apa ya, konten kreator, kita bikin konten terus banyak kan pasti lama-lama kayak terus habis ini mau bikin apa lagi ya gitu kan. Nah kalau kita udah punya content plan kan pasti ada sudah teratur gitu loh, dan jadi kita udah tahu nih mau bikin apa aja gitu. Terus juga bisa biar lebih terarah gitu, biar lebih seimbang juga kan. Dan ini juga bisa mengurangi resiko biar kita nggak lupa konten. Nah kalau gitu kan kalau udah jelas nih kapan-kapannya mau nguploadnya gitu kan, kayak lebih terarah juga. Jadi ya intinya sih biar ngebantu kita aja sih, biar lebih mudah kontennya gitu. Ya tadi Mas Randy juga udah sempat menyebutin tentang biar nggak kehabisan ide gitu kan. Soalnya kadang kan ide tuh muncul langsung gitu kan. Hari ini aku pikiran mau bikin konten ini gitu. Terus biar langsung daripada nanti gitu kan disimpan. Ini buat konten bulan depan aja deh. Tapi harus kayak dibuat secara terdata, tertulis atau apa gitu kan, biar nggak kelupaan. Biar nggak lupa ya, benar. Tapi kan kalau misalnya tadi kan kita membahas tentang untuk awal buat content plan dan seberapa penting gitu kan content plan, dan sebenarnya tuh kayak kan sekarang tuh istilahnya tuh ada beberapa istilah ya yang mungkin sering terdengar gitu. Ada content plan, ada editorial plan, ada calendar plan ya. Kayak sebenarnya tuh kan pasti kayak bedanya apa sih, atau apa bedanya gitu kan. Kalau content plan tuh mungkin lebih ke ini ya, kita kayak menyusun konten apa aja sih yang mau kita bikin gitu loh. Jadi kita detailkan kayak materinya apa aja gitu, terus menentukan kontennya itu apa aja gitu. Jadi lebih ke arah isi dari konten yang mau kita bikin gitu sih. Pengembangan dari konten itu sendiri. Benar-benar. Iya, terus kalau yang editorial plan itu sebenarnya kalau kalender, content plan sama calendar plan itu sebenarnya sama sih. Calendar plan itu adalah part dari content plan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita buat content plan kan bisa dalam berbagai bentuk ya, bisa formatnya beda-beda ya, tergantung. Ada tabel, ada yang kalender gitu. Dan tergantung masing-masing dari kita buatnya lebih mau yang kayak gimana. Gitu. Dan kalau untuk editorial plan itu sebenarnya lebih mayoritas tuh kayak lebih ke tabel gitu sih. Dan kalau tadi Mas Randy nyebutin content plan, pengembangan dari kontennya, editorial plan itu fokus ke eksekusinya gitu. Jadi kayak platform apa, terus deadline-nya kapan, kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya base-nya tuh sama aja. Kurang lebih sama sih ya. Sebenarnya tuh kalau kita ngomongin content plan kayak ini di dunia orang yang pekerja kreatif atau di media yang udah profesional atau gimana gitu kan. Tapi sebenarnya content plan itu nggak hanya untuk kreator atau sebuah brand dalam mengeksekusi konten-kontennya gitu kan, tapi juga bisa juga kita sebagai personal akun pribadi gitu ya, juga bisa kayak misalnya mau tone-nya kayak gimana kayak gitu disamain, atau enggak kalau aku mau bikin akun khusus traveling, topiknya gitu ya. Akunnya Mas Randy kalau aku sih biasanya lebih ke ilustrasi, ilustrasi gambar-gambar gitu ya. Sebenarnya juga bagian dari itu ya, ngeplan konten juga. Benar. Buat nentuin supaya nggak terlalu melenceng banget gitulah ininya. Yang mau kita share gitu kan ke orang-orang. Kayak kan biasanya kalau misalnya personal yang udah nentuin konten plan kayak gitu tuh udah punya target audiensnya masing-masing gitu ya. Terus mungkin kalau kita mau membuat konten plan gitu ya, pasti kan ada step-stepnya ya. Biasanya tuh ini kalau dari aku biasanya mulai dari kita bikin kayak menentukan rubriknya dulu gitu. Jadi kalau konten ada rubriknya kan pasti kelihatan lebih lebih profesional gitu, lebih teratur gitu kan. Misalnya mau dibuat ada rubrik education misalnya, atau interaktif atau kayak gimana gitu. Bisa kita tentuin dulu nih di awal mau ada rubrik apa aja, terus nanti isinya mau kayak gimana. Kemudian
kita bisa nentuin juga ini formatnya itu mau format apa sih, format gambar atau format microblog atau kayak video, reels gitu misalnya. Terus pastinya ini sih menentukan konsistensinya. Jadi mau dibikinnya tuh seminggu itu mau uploadnya berapa kali. Terus misalnya targetnya mau bikin berapa konten dalam sehari kayak gimana. Kayak gitu sih. Iya, dan sebenarnya kalau misalnya tadi kan Mas Reni nyebutin dari sisi kontennya ya. Dan itu pun setiap brand atau setiap kreator itu, dan itu pasti punya apa ya, formula yang berbeda-beda gitu loh, kayak nggak bisa konten itu nggak yang benar-benar statis gitu kan, dinamis gitu kan, yang rubriknya misalnya ada beberapa itu kan nggak semua brand atau kreator itu harus sama kayak gitu juga kan. Iya, menyesuaikan ini aja sih, audiensnya kita aja. Benar. Dan kalau tadi dari sisi kontennya, mungkin kalau udah nentuin rubriknya, terus konsistensinya, mau misalnya seminggu 3 kali atau 2 kali kayak gitu, terus biasanya kita langsung kalau misalnya mau content plan dalam format table, itu kita bisa kayak ngisi beberapa apanya ya, mungkin mau ngisi dari topiknya, terus atau deskripsinya, itu tuh juga berbeda sih setiap content plan yang mau kita buat gitu kan, tergantung kebutuhan, tergantung juga scope dan ruang lingkupnya. Jadi ada yang biasanya lengkap nih, ada topik, tema, deadline, captionnya juga ada, atau copywriting untuk si apa ya, konten itu sendiri sama copywriting untuk caption, terus kayak visual, ada PIC-nya, editor bahkan, nah gitu dan lain-lain. Nah itu juga tergantung sama kebutuhan kita gitu kan ya. Benar banget. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Elevate Squad nih mau bikin content plan, terus itu nggak apa-apa sih, nggak terpaku sama satu template aja gitu. Jadi bisa bereksplorasi sendirilah sesuai target audiens dan kebutuhannya. Terus kalau misalkan kita mau bikin content plan itu biasanya kamu pakai aplikasi apa, Nan? Biasanya aku bikin tabel sendiri sih, kadang di Google Docs, kadang di Excel. Di spreadsheet itu ya? Iya, di spreadsheet. Terus sebenarnya bisa juga pakai aplikasi dari Facebook itu sih, Facebook Business Manager kalau nggak salah. Facebook. Itu bisa, itu sebenarnya lebih kita ke mengatur apa ya, schedule dari kita ngupload kontennya gitu sih. Cuman bisa juga kita jadikan sebagai acuan buat apa ya, konten plannya kita gitu. Bisa diatur lewat situ juga sih. Iya. Tapi kalau yang dari Facebook itu tadi kan bentuknya lebih ke kayak calendar plan gitu ya. Ya itu lebih ke arah calendar plan tadi sih. Iya sih, sebenarnya kan banyak juga aplikasi-aplikasi yang lebih ke scheduling ya. Kayak gitu tuh ada letter dan lain sebagainya, itu mayoritas juga bentuknya lebih ke calendar plan gitu ya. Jadi sebenarnya juga bisa sih content plan di situ, tapi kalau itu kayaknya ada juga case kita bikin dua sih, kayak kita punya content plan sendiri, terus juga ada yang buat schedule-nya juga ya. Soalnya yang lebih lengkap kita taruh di content plan-nya kita. Tapi itu bebas ya. Ya terserah kalian aja sih ya sebenarnya. Kalian bisa bener-bener content plan ini bisa buat eksplorasi segimananya gitulah pastinya. Nah, tapi meskipun kita bisa bereksplorasi penuh di pembuatan content plan ini, terus kayaknya kan, nyari-nyari template kayaknya simple nih, kayaknya gampang nih bikin content plan itu kan, tapi pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya dalam membuat content plan itu. Yang pertama pasti membuat ide konten yang baru ya, karena kan sekarang konten kreator atau ya konten tuh sudah banyak banget di berbagai platform dan lain-lain. Jadi kita mungkin tantangannya juga nggak cuma ATM, ditiru modifikasi, tapi kadang juga butuh ide yang fresh gitu kan. Tadi juga kan platform media sosial kan sekarang banyak banget ya. Itu juga udah makin rame ya. Iya benar, tantangan kita untuk mengenali masing-masing karakter masing-masing dari platform itu, dan gimana buat content plan yang sesuai sama platform mereka gitu. Terus selain itu juga masalah konsistensi tadi juga sih. Kan kita bikin konten kan pasti harus konsisten ya. Kalau kita bikin di content plan-nya juga pasti harus konsisten juga. Misalnya mau bikin dalam 1 bulan itu mau bikinnya berapa, terus harus selesai kapan ini content plan-nya gitu kan. Itu kan juga ngaruhnya di konsistensinya juga, terus deadline-nya juga. Kalau misalkan kita telat bikin gitu kan ngaruhnya panjang gitu loh ke belakangnya kan, pasti ini ya dampaknya bisa panjang gitu loh. Ya itu sih kurang lebih masalah deadline-nya content plan-nya kita, terus deadline ngupload kontennya, terus konsistensinya itu tadi. Kurang lebih itu sih. Iya sih, tapi sebenarnya
balik lagi ya, maksudnya kayak mungkin ada beberapa konten kreator atau brand yang nggak pakai content plan udah langsung jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan langsung eksekusi konten gitu kan tanpa membuat content plan. Nah balik lagi sebenarnya content plan ini apalagi dalam bentuk table atau kalender itu sebenarnya membantu kita sebagai content planner untuk ya itu eksekusi konten sesuai deadline. Dan pastinya juga kan misalnya nih kita udah buat konten 1 bulan, terus habis itu tiba-tiba di tengah jalan kita udah bikin ya, di tengah jalan itu tiba-tiba ada ide baru atau ide ada something yang urgent gitu kan, atau mungkin yang lagi tren gitu biasanya kayak ada tiba-tiba kejadian apa gitu yang bisa dibahas gitu kan, bisa dibahas. Itu pun juga nggak apa-apa gitu loh untuk kayak konten yang udah kita buat kita mundurin lagi atau disesuaikan lagi, diatur gitu. lagi. Fleksibel lah ya intinya. Iya benar, fleksibel gitu sih. Oke, Mas Randy, jadi overall pembicaraan kita tentang content plan ini kan sebenarnya content plan ini bisa digunakan atau dibuat oleh content creator ataupun sebuah brand dalam buat konten gitu kan, atau sebagai personal gitu kan, dan itu juga sesuai kebutuhan kita masing-masing gitu kan. Sebenarnya tujuan goals utamanya content plan ini juga untuk membantu kita ya untuk membuat konten agar lebih sistematis dan terarah gitu kan. Benar. Ya intinya sih supaya kita bisa lebih konsisten juga kan buat bikin kontennya. Ya kurang lebih itu sih. Iya. Oke, by the way, thank you banget Mas Andi udah nemenin kita berbincang-bincang tentang content plan. Mungkin next time kita bedah lebih detail lagi ya tentang content plan itu seperti apa. Ya, bisa. Oke, thank you. Ya. Bye, see you guys. Bye. Oke, LV Squad. Nah, gimana nih untuk topik podcast kita kali ini? Nah, kita tadi udah ngebahas tentang content plan dari awal pembuatannya sampai ke tantangan-tantangan apa aja yang kita hadapi selama pembuatan content plan. Dan semoga bisa memberikan insight buat kalian. Dan pastinya sebagai personal maupun content creator ataupun brand, kita juga bisa lebih fleksibel untuk menentukan content plan kita sesuai dengan kebutuhan. See you on the next podcast. Bye. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!